Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam ajma'in. Hadratul qurana wa mukarramin para alim ulama, para kiai, para masyayikh, sepuh langasa kita muliakan. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk panjenenganipun para ulama. Kami menyokong para jamaah sedaya jamiah yasin tahlil malam Jumat. Bapak-bapak, jamiah bapak-bapak khususipun kita mulia Sayyidul Bapak Sugeng Setiaki. Mugi-mugi sedaya hajatipun ditandai Gusti Allah. Sepindah monggo sareng-sareng bersyukur kepada Gusti Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas sedaya limpahan rahmat lan karunia-Pun sehingga dalam menika kita sedaya diparingi kesempatan kesehatan saged makepal sami dirayakan jamiah rutin malam Jumat. Mugi-mugi SPST berkah manfaat barokah kangge kita sedaya lan bangsa kita lan leluhur kita sedaya langsung mane amin amin ya rabbal alamin. Kaping kalipun biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Mugi-mugi kita sedaya keluarga kita SPSU dipun ampuni sunatipun kanjeng Nabi ngapunten pikantuk syafaatipun amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rawuh sedaya ingkang mulya, niki Gusti Allah dawuh datang Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as shabirin. Wasta'inu padha nyuwun tulung sira kabeh bisabri kelawan sabar washolati lan salat. Innallaha teman-teman Gusti Allah iku ma'as shabirin besertaan dengan orang-orang yang sabar. Perawi kami dulu. Jadi hidup itu kita urip tentunya mesti wonten masalah. Nah, ketika kita wonten masalah niku kita kudu nyuwun dhateng Gusti Allah. Gusti Allah menjanjikan kepada kita untuk minta tolong kepada Allah dengan perantara dua hal. Napa? Ingkang sepindah bisobri dengan sabar. Jadi kalau kita terkena masalah, kata Allah, firman Allah niku dawakan kita untuk bersabar kalau pengen mendapat pertolongan Allah. Sabar niku napa? Sabar niku menahan diri atau mengendalikan diri. Karena semua masalah yang kita temui, yang kita hadapi pada mulanya itu berawal dari kurang bisanya kita menahan diri. Karena kurang menahan diri akhirnya terjadi masalah. Kalau bisa ditahan terhindar dari masalah. Kalau kita kena masalah aslinya kecil masalahnya, sepele, karena nggak bisa ngempet, nggak bisa nahan, akhirnya bisa meluap, akhirnya bisa besar. Maka oleh Allah kita diperintahkan untuk agar terhindar dari masalah. Kalau sudah terhindar dari masalah, maka hidupnya akan enak, akan bahagia. Itu yang pertama dengan sabar. Nah, tepatnya sabar itu gimana? Tepatnya sabar itu yang sepindah sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah perlu kesabaran.
Contoh tadi kita sholat maghrib, okay. Ketika kita sholat maghrib, siapa yang paling khusyuk? Dialah yang paling sabar. Sabar, sholatnya tenang, benar-benar apa? Yang diingat itu berusaha semaksimal mungkin yang diingat Gusti Allah. Kalau nggak sabar, ya pengen cepat selesai terus pergi. Padahal ketika sholat itu kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Orang yang zat yang kita ingin jumpai, yang memberi nikmat setiap hari pada kita siapa? Kalau ada di dunia ini yang memberi nikmat pada kita, itu kita senang ketemu orangnya. Nah, kalau Allah zat yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Rahman Rahim, tiap hari memberi nikmat pada kita. Nah, kita belum bisa di dunia ini menjumpai Allah. Nah, itu perantaranya kita dengan sholat, dengan menghadap Allah. Nah, itu ketika menghadap Allah itu harus dengan sabar. Seperti yasinan juga ini. Kalau kita sabar ya bisa nyaman. Tapi kalau gak sabar pengen damai tuh perasaannya akan terjadi kegelisahan di hati itu. Ketoke ya lungguh enak, ketoke nggih meneng, tapi ning ati berontak. Kenapa? Karena dalam hatinya belum kesabarannya itu belum menyatu. Tapi kalau kita nikmati, insya Allah perasaan kegelisahan itu nggak akan timbul. Panjenengan kita sudah sakit merasakan. Ketika sabar kok enak, ketika nggak sabar pasti ada masalah. Sabar yang kedua adalah sabar ketika kita menjauhi maksiat. Dalam menjauhi maksiat pun kita perlu kesabaran. Karena kalau kita nggak sabar, pasti maksiat itu makin meluap, makin besar. Termasuk ngapunten ketika kita berjumpa dengan teman, ngobrol, itu ngobrolnya katanya ngobrol ngopi ya, itu juga perlu kesabaran. Sebab kalau nggak sabar, kadang ngobrol ke sana kemari, ngomong-ngomong sing gak apik, kadang emosi barang ambil konco, terus padu. Nah, itu kan karena Pak bisa jadi masalah gitu karena kurang sabar. Jadi ketika ngobrol pun itu ketika konco yang gojlogi kudu tahan itu, harus sabar. Coba kalau nggak mampu menahan, iso gegeran. Jadi dalam hal menjalankan maksiat harus sabar. Dan yang terakhir, sabar yang ketiga itu adalah sabar ketika mendapat musibah. Tentu kalau kita mendapat musibah kan sesuatu yang tidak enak, tapi ngapunten, musibah semuanya apa yang terjadi di dunia ini semuanya atas kehendak Allah. Maka kita harus menerima. Ketika kita sudah dapat musibah, kita nggak menerima, itu sama seperti kita tidak menerima takdir dari Allah. Kalau memang mau usaha silakan sebelum terjadi, jaga-jaga seperti jalannya hati-hati. Terus kalau naik sepeda ya sebelah kiri, taati lalu lintas, pakai helm dan seterusnya. Kita usaha. Tapi kalau sudah takdir terus terjadi kecelakaan, harus innalillah, kita kembalikan kepada Allah masalah itu. Karena itu sudah takdir Allah. Solusinya bagaimana? Ya harus berobat. Kalau memang luka-luka, nggak usah marah-marah. Kalau marah-marah tambah masalah itu, tambah masalah. Misalkan nggak terima jenenge gerduk, terus yang satunya nggak terima juga, nah, akhirnya saling menyalahkan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita sabar itu tahan dulu, yang terluka yang diobati karena sudah takdir dari Allah. Ada bis kadang-kadang bis bagong kok nyalip ke kanan itu, kita sudah benar di kiri. Kalau memang selamat ya gak apa-apa kita ke kanan, penting selamat daripada tetap di kiri terus ketabrak. Itu juga perlu disikapi karena memang itu usaha kita supaya selamat. Kadang memang jalannya beda-beda. Kadang di jalan yang lurus itu secara dohir enak selamat, ternyata pengen selamat kudu mencolot dan seterusnya.
Para rawuh kami mulya, intinipun Gusti Allah janji datang kita sedaya untuk menghindari dari masalah. Kita harus dengan dua hal supaya mendapat pertolongan dari Allah. Satu, harus dengan sabar, karena semua masalah yang kita hadapi itu pada mulanya kebanyakan karena ketidakmampuan kita menahan diri kita untuk bersabar. Nah, sabar ini kali Allah pasangannya itu sholat. Wasta'inu bisobri was sholat. Karena apa? Sholat ini sebagai tumpahan kita. Jadi setelah kita tahan diri kita, mau ngomong jelek, mau ngomong, mau marah, diempet, ditahan, gak jadi ngomong, itu perlu penumpahan. Kalau gak ditumpahkan bisa stres. Nah, numpahnya gimana? Numpahnya ketika sholat. Ketika jengkel kita tahan, terus sholat. Kalau ketika kita marah kita tahan, terus sholat. Nanti akan dapat pitulung Gusti Allah. Ketika kita punya hajat, punya cita-cita atau punya pengen petunjuk, tahan dulu, istikharah ya, misalnya dengan sholat, sehingga nanti dapat petunjuk. Punya hajat dengan sholat hajat, pengen naik pangkat derajat, sholat tahajud, pengen rezeki kata, sholat duha. Dengan menjalankan sholat 5 waktu, insya Allah kita semua akan hidupnya bahagia di dunia akhirat. Jadi itu pasangannya kita supaya selalu mendapat pertolongan Allah. Satu, disikapi dengan sabar, lalu sholat. Insya Allah hidup kita akan senantiasa bahagia maupun dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Menikah janji Allah pasti, ya janji Allah itu pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Coba kita angan-angan saja, ya, angan-angan saja dalam keluarga. Misalkan yang satu marah-marah, suami marah-marah, istrinya sabar nahan, nggak terjadi lama, nah nanti cekcoknya. Tapi kalau nggak menahan, saling bantah, bahkan nanti bisa lebih parah. Kalau cek apa dengan sabar, setelah itu sholat, minta petunjuk pada Allah, nanti kita akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh kami mulya, makaten yang sakit kula aturaken, mugi-mugi pun wonten manfaate, ngapunten bilih kata Fatihah. Sedherenge kula tutup niki ngapunten wonten tambahan pengumuman bilih benjing Ahad Kliwon teng Darussalam kawontenan rutinan Ahad Kliwon, pengajian rawon rutinan Ahad Kliwon. Sedaya warga masyarakat khususnya yang muslim diundang sedaya Bapak Ibu. Kerawon mangke dari pagi subuh niku ada khataman Quran oleh Hafid Kecamatan Senen dari jam 6 ngantos jam 10, setengah 10 sampai jam 10 niku didoai. Kemudian wonten ingkang ngisinipun saking PCNU. Mula niki wonten amplop arwah niki nyumongaken panjenengan ingkang badhe birrul walidain, ingkang kagem leluhur kita Kang Sumare kersane tambah nikmat kubure niku saged jenenge diserat terus diisi infak seikhlasnya. Kalau bisa dikumpulkannya malam minggu datang kula saged makut disaged sinten mawon kersane mangke sederenge khataman diwaos pada subuh niku. Umpami boten dikirim sederenge subuh berarti kok diwaose sederenge pangaosane sekitar setengah 10. Mekaten ingkang saged kula atur ngapunten wonten lepate mugi-mugi wonten manfaate. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.